Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mereview sedikit beberapa part yang sudah dipasangkan di motor ini, yaitu dari belakang ini. Di sini teman-teman, saya sudah pasangkan bagian untuk rem tromol, lengannya, yaitu lengan untuk menarik rem tromolnya itu diganti teman-teman. Ini itu dari merek apa sih, Mova, lebih panjang dan lebih ringan ya teman. Dan pernya juga diganti, bagian per lebih panjang juga. Ini menarik karena ini warna silver teman-teman ya, jadi lebih panjang. Mungkin kalau lebih panjang seperti ini itu dibanding orinya ada resiko juga teman-teman, takutnya kepentok gitu, karena bahannya juga ini terlalu ringan, seperti mudah patah. Dia harus hati-hati juga. Ini masih masih yang bawaannya ya, yang ini juga ganti, putarnya ganti, sampai ini juga ganti. Mungkin yang lebih terasa ke pengereman lebih ada narik teman-teman ya, karena PR-nya itu kan baru ya. Jadi ketika mengerem itu si lengan ayunya lebih panjang, jadi gampang untuk ngerem. Bukan berarti lebih pakem, tapi lebih cepat ke titik pengereman akhirnya. Kan keputarannya itu beda, kalau misalkan lebih panjang, titik putarnya itu kan lebih cepat memutar ininya, bagian sini, dibanding yang originalnya yang lebih pendek, mungkin segini teman-teman ya. Jadi ketika direm itu lebih cepat ke titik remnya, titik pengereman akhirnya. Nah, mungkin dari model emang sedikit menarik teman-teman, karena ya dari CNC ada bolanya bolong-bolong seperti ini. Sebenarnya banyak modelnya, ada yang model seperti petir, ada yang model bengkok, tapi saya lebih pilih yang lurus kayak gini supaya simpel dan tidak gampang kepentok. Ada juga tuh yang kepentok ke dalam sini, jadi susah untuk gerak, harus di greener sedikit. Kan platnya juga diganti, di ketika narik gampang untuk kembali lagi, meskipun agak longgar ya, soalnya mudah untuk ngerem nih titiknya. Belakang, kemudian di bagian depan teman-teman, di sini saya ganti bagian disc brake teman-teman ya. Ini tuh mungkin replikanya RPD ya, merek RPD itu, tapi ini bukan merek RPD, merek lupa kalau nggak salah, pokoknya model matrix kayak gitu ya, mirip-mirip yang RPD itu, yang warna ada kancing-kancingnya warna merah. Ini plug and play teman-teman ya, biasanya mah untuk beat, tapi di Vario 110 ini yang Tekno plug and play teman, udah dikasih disc brake sama bracketnya. Bracketnya ini warna hitam, mungkin ada agak mundurnya beberapa senti, mungkin sekitar 2-3 sentian. Ini kan bracketnya disc brake-nya ukuran 260 mili, kancingnya warna merah, ininya warna hitam. Sebenarnya bagian ini sama ini tuh sama, hanya beda di bagian cat saja, jadi kesannya itu kayak floating, tapi ya satu bagian, ini hanya finishing saja di bagian catnya. Saya suka model seperti ini karena ini ada matrix, ada seperti garis hitam ini. Mungkin kalau udah kelamaan si garis hitam ini kan kena ke kampas akan habis. Tapi mungkin untuk baru-baru sekarang kelihatannya manis gitu teman-teman. Ini minimal tahun 3,5 mili, ini plat 3,5 mili mungkin ya, bukan 260 mili. Sedangkan kaliper masih yang standar yang di sini nih. Kebetulan ini kalipernya yang standar juga udah bagus teman-teman ya, karena warnanya udah beda, bukan hitam.
nggak seperti yang bawaan Genio itu kan kayaknya Tokecho seperti itu. Ini masih Nissin, tetapi ini tuh warnanya agak grey gitu, agak gunmetal, seperti gunmetal itu. Kabelnya masih original, karena masih percaya sama yang original ya. Ini terus terang ini lebih pakem teman-teman, asli lebih pakem, karena si titik pengeremannya itu mundur dari 220 mili hanya segini lah ya, jadi 260 mili, jadi mundur, jadi lebih lebar. Terus kesannya itu lebih padat teman-teman. Pelek ini pelek Genio ditambah disc brake model matrix kayak gini, warna merah selaras dengan body, makin padat teman-teman. Kesannya jadi penuh banget dari sini. Ininya ada bracketnya udah dikasih, gak perlu beli bracket, udah mundur. Sejauh ini aman ya, so far mudah-mudahan aman, awet ke depannya. Untuk di bagian sini kelihatan juga teman-teman, jadi ada padat meskipun ini kan single disc di bagian kiri, tapi kelihatan itu padat teman-teman. Nah, dibandingin 220 mili cuma segini paling teman-teman, 220 mili, sedangkan ini 260 mili. Nah, sisanya tidak banyak ada perubahan lagi, mungkin hanya di bagian lampu. Nah, di bagian lampu sempat mati teman-teman, saya ganti lampu bolamnya ke bengkel, tinggal ganti. Ternyata nggak perlu dibuka semua stop lampnya teman-teman, cukup baut di sebelah sini saja, bagian dua baut ini tinggal copot, pasang lagi, jadi terpisah bagian sini dengan ini. Cukup mudah untuk mengganti stop lamp, lampu bohlamnya. Kemudian di bagian sini bracketnya sudah dibuat lagi, lubangnya dibuat ulang. Asalnya kan lubang ini masuk semua kecuali lubang yang ini. Lubang yang ini perlu dilubangin lagi karena kemarin juga udah dilubangin di bengkel, dan ditambah ring juga karena ketinggiannya itu udah beda teman-teman. Jadi si posisinya itu sedikit lebih tinggi. Nah, sedikit lebih tinggi kayak asalnya. Jadi yang asalnya ada ke bawah gitu, sekarang lebih ke tinggi ke atas. Nah, kemudian si tutup boxnya sekarang udah terpasang lagi teman-teman. Asalnya itu gak terpasang karena di bagian sininya murnya terlalu panjang, kebesaran, dan terlalu lebar juga. Dipotong-potong, diganti murnya, gak dipakai mur, hanya dipakein as yang lebih pendek, lebih kecil, jadi tutupan ini bisa masuk sekarang teman-teman. Jadi cukuplah, gak perlu ganti-ganti lagi box karena ini sayang tutupannya yang original. Jadi manis loh teman-teman, apalagi ada stiker kayak gini, kesan OEM looknya itu jadi kelihatan kalau buka box itu, kalau buka jok itu. Mungkin layarnya di sebelah sini ini teman-teman, si baut-bautnya kelihatan dan besinya mungkin perlu dicat ulang, cat hitam biar nggak kelihatan. Nah, ini udah sobek nih, udah baru ganti jok ini belum lama, udah bagian sobek ya. Seperti itu teman-teman bagian-bagian yang diganti. Display depan, kemudian lengan tromolnya bagian belakang. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.